Halo, jumpa lagi dengan saya di video kuliah Apotek Keranten. Jadi di video ini kita akan meneruskan pembahasan terakhir untuk materi kuliah Pharmacovigilance untuk mata kuliah Farmakoepidemiologi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Nah, kita di video ini akan sedikit membahas tentang keterbatasan dari sistem spontaneous reporting ya di aktivitas Pharmacovigilance. Baik, ada 3 kelemahan dari spontaneous reporting system. Yang pertama adalah dari kualitas laporan. Yang pertama, karena laporan ini bersifat spontan, yakni langsung disampaikan oleh baik bisa customer atau tenaga kesehatan, itu berarti kelengkapan datanya, kemudian kerapian laporan, maksudnya kerapian dan kerajinan gitu ya. Kalau yang nulis report ini rajin, bisa mengoleksi banyak data, memberikan keterangan dengan rinci, jelas gitu ya, tidak bertele-tele tapi dan bingungkan. Nah, itu itu yang menjadi kelemahan gitu ya. Karena tidak semua orang sama bisa memberikan laporan dengan kualitas yang sangat baik. Sementara untuk menunggu laporan yang baik-baik saja, itu yang hanya laporan yang lengkap dan detail dan lain sebagainya yang baik-baik saja, itu sudah bisa menimbulkan permasalahan yang kedua, yakni underreporting. Jadi karena sifat dari spontaneous reporting itu adalah voluntary atau sukarela, maka ya kadang-kadang bisa jadi tidak semua adverse reaction atau adverse event yang terjadi itu dilaporkan gitu ya, terlapor. Oleh karenanya, kalau sebagai konsekuensinya, kalau tidak ada laporan, kalau di under reporting, maka kita tidak bisa betul-betul menghitung ya di populasi itu berapakah rate-nya ya, maksudnya berapakah frekuensinya, kekerapannya seperti apa, itu tidak bisa tercapai, tidak bisa dihitung, sehingga ya itu menjadi kelemahan terbesar dari pharmacovigilance dalam arti ya dari sistem yang sudah ada ini. Tapi ya bagaimanapun juga ya, kemungkinan besar ini adalah sistem yang paling mungkin ya untuk dilakukan dalam rangka memantau peredaran efek obat ya, terutama yang merugikan yang dibahas di pharmacovigilance ini yang di masyarakat luas gitu ya. Kemudian yang terakhir, limitation yang terakhir adalah tidak adanya temporal trends ya, dan itu maksudnya pelaporan itu kadang dipengaruhi oleh beberapa hal lain. Misalnya ada istilah Weber effect ya. Weber effect ini untuk menjelaskan bahwa pada umumnya obat itu, kalau obat baru ya, setelah approval selama 2 tahun pertama itu biasanya akan menanjak itu laporannya, karena semakin banyak orang baru kenal dan lain sebagainya, jadi banyak yang spek ini dan itu gitu ya, kemudian dilaporkan, itu pasti menanjak, dan setelah itu 2 tahun setelah itu maka akan drop. Kenapa? Bisa jadi karena salah satunya tiap tahun ada obat baru yang keluar gitu ya. Bisa jadi berapa bulan sekali atau bahkan sebulan sekali ada obat yang keluar. Saya sendiri nggak tahu rate-nya seperti apa gitu ya, cuman ya berarti sudah move on dari obat yang lama itu, dari obat yang sebenarnya bukan lama, masih baru, tapi ada yang baru lagi, jadi perhatian tempat lain. Padahal sebenarnya yang diharapkan adalah semua mendapat perhatian gitu ya, semua mendapat perhatian. Dan kemudian yang permasalahan yang kedua itu adalah simulated reporting yang terkait dengan temporal trends ini ya. Simulated reporting artinya laporan itu akan semakin banyak ketika sudah ada pengumuman ya. Nah, misalnya dari authority
misalnya dari BPOM ke FDA gitu mengumumkan kalau ada kecurigaan hubungan antara ini dan ini, itu antara adverse reaction tertentu dengan penggunaan obat tertentu. Nah, karena ada pengumuman seperti itu, semua mata fokus untuk melihat atau mengamati adverse reaction yang sedang dicurigai tersebut atau sedang dikaji tersebut. Pada akhirnya langsung biasanya akan semakin banyak gitu ya yang muncul gitu. Tapi ini hanya trennya pasti hanya bertahan sebentar gitu ya, kayak trending topik itulah. Nah, setelah itu menurun gitu. Nah, ini contohnya adalah yang dicontohkan di sini adalah statin induced hospitalized rhabdomyolysis. Jadi karena ada banyak laporan, karena dinyatakan dulu oleh authority bahwa ada rhabdomyolysis yang dialami oleh pasien yang membutuhkan rawat inap ya, patient admission, yang disebabkan oleh yang diinduksi oleh statin atau berhubungan dengan penggunaan statin. Nah, ketika selesai diumumkan, banyak health professionals maupun customers yang mencermati pengumuman tersebut kemudian memberikan laporan hal yang kejadian yang serupa, maka akan naik sekali. Jadi adanya ini berarti menunjukkan bahwa sistem ini tidak begitu stabil dalam tren, karena ya itu tadi, karena voluntary ya, pada dasarnya voluntary, spontan gitu ya. Tapi ini ya yang mungkin saat ini ya masih yang terbaik. Barangkali Anda punya ide seperti apa depannya gitu ya. Baik, ini tentang keterbatasan dari sistem pelaporan yang spontan seperti yang ada sekarang ini. Selanjutnya akan sedikit saya singgung tentang lembaga-lembaga internasional ya yang berkolaborasi untuk mengkaji pharmacovigilance ya. Ada beberapa lembaga dari WHO, misalnya ada WHO Drug Safety. Ini kantornya ada di Uppsala, Sweden. Di sana ada produk WHO Drug Dictionary sama Adverse Reaction Technology. Tapi saya pernah mencoba mengakses ini, sepertinya harus berlangganan gitu ya. Biasanya industri yang mengakses ini gitu ya. Akademisi sebenarnya ada tapi hanya terbatas. Tapi saya nggak yakin kalau saya bisa waktu itu ya. Nah, terkait dengan itu, kalau masalah akses seperti ini, FDA ya, US FDA itu baik hati ya. Spontaneous reporting yang masuk ke mereka itu setiap 6 bulan, setiap 6 bulan itu bisa di-download datanya. Tapi datanya besar-besar ya, misalnya datanya itu dalam bentuk Microsoft Access kalau nggak salah ya, atau apa ya, saya lupa. Tapi saya pernah download, satu kali download itu sampai 100 mega gitu. Berarti saya nggak bisa membayangkan, karena datanya pasti data teks gitu ya, bisa sebesar itu. Berarti banyak sekali laporan yang muncul gitu ya. Untuk di BPOM saya sendiri tidak tahu bagaimana mengakses itu. Sepertinya masih itu adalah kewenangan dari BPOM gitu ya. Kalau yang FDA, harapan ketika itu dibuka untuk publik, ketika kita menemukan sesuatu itu bisa dilaporkan juga ke mereka. Council for the Organization of Medical Sciences, CIOMS ya, ini juga bahwa WHO. Kemudian ada International Conference on Harmonization, ICH ya. Jadi mereka mengeluarkan guideline ya, ada quality, safety, efficacy, dan multidisciplinary. Baik, demikian kuliah ini. Tentang referensi ini, sebagian besar materi ini saya ambil dari buku Introduction to Pharmacovigilance ya, oleh penulisnya dari tahun 2009. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.